بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أفضل رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang perlu saya sampaikan sebagai tahadduts bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, untuk pengajian kaum ibu sudah dimulai kemarin hari Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 10. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ibu-ibu kita dalam mengaji istiqomah insyaallah. Mereka juga jadwalnya itu 2 pekan sekali setiap Sabtu. Dan sebelum dimulai saya sudah matur dan sudah minta izin pada Pamanda Kiai Haji Lutfi Ramli, dan beliau alhamdulillah meredoi, mengizinkan, dan doakan beliau mudah-mudahan lekas sembuh insyaallah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini, sore hari ini kita akan memasuki ke bab yang baru ya, yaitu babul amri biada'il amanah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalathun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari janji. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah: wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia saum, dia salat dan mengaku bahwa dia muslim yang sejati. Ya. Tolong Peri ambilin mushaf. Kalau ada yang terjemah, ada terjemahannya. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi 3.
di awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan yaitu 3 golongan manusia. Dari ayat pertama sampai ayat kelima adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ini orang yang beriman, mukmin. 5 ayat. Ayat yang pertamanya bahkan yaitu 3 huruf yang Allah Maha mengetahui maknanya dan tafsirannya. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. 2 ayat orang kafir. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir. Sawaun alaihim, sama saja kamu beri peringatan tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sudah ditutup hatinya. Pendengaran juga sudah ditutup. Ya. Kalaupun dia dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Wa ala absarihim gishawa. Matanya juga ditutup. Yang hanya berfungsi mata kepala, mata hati sudah tidak berfungsi. Walahum adzabun azim. Mereka dapatkan azab yang pedih, azab yang berat. Nah, setelah itu, dari ayat 8 sampai ayat 20 itu tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sampai di sini penjelasan tentang orang munafik. Orang mukmin 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik lebih dari 10 ayat. Ya. Dari wa minan nas. Wa minan nasi may yaqul sampai innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu banyaknya ayat tentang orang munafik. Kenapa? Karena ini golongan yang paling berat dihadapinya. Dan ini ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermuka dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Di depan orang mukmin mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau mereka kembali kepada pimpinan mereka, golongan mereka, inna ma'akum. Sungguh kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sungguh kami ini mengolok-ngolok mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Mempermainkan orang-orang yang beriman. Inilah salah satu musibah yang sangat berat. Ya, menghadapi orang yang bermuka dua. Sedangkan kita diperintahkan untuk menilai seseorang apa yang tampak. Maka di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tidak tahu siapa mereka orang-orang munafik. Tapi Rasulullah tahu. Rasulullah tahu. Kata salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kalau begitu dihabisi aja mereka. Kata Rasulullah, jangan. Saya tidak ingin nanti ada kesan dan ada penilaian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh orang yang beriman. Karena Nabi mengetahui itu kekhususan Nabi. Sedangkan sahabat enggak tahu. Sahabat yang tahu hanya Hudzaifah bin Yaman, dia punya listnya itu. Dia punya daftarnya. Siapa saja. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya kepada Hudzaifah, "Hudzaifah, saya termasuk enggak?" Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah, orang yang kalau ngomong itu benar, lisannya benar, kalau ngomong selalu diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Setiap umat itu ada orang yang ucapannya selalu benar, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau ada di umatku itulah Umar bin Khattab. Dan kalau ada Nabi setelah aku, Umar bin Khattab yang jadi Nabi itu. Kata Rasulullah SAW. Begitu kuatnya imannya umat Sayyidina Umar bin Khattab, dia nanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Begitulah sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada mereka itu yang ujub, tidak ada mereka itu yang sombong, tidak ada mereka itu yang membanggakan dirinya sebagai orang yang paling beriman, orang yang paling benar. Tidak. Jadi kita diperintahkan untuk menghukumi secara lahiriah. Maka di dalam hadis ini ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ayatul munafiqi tsalat. Tanda orang munafik itu 3. Ada dalam hadis lain dikatakan arbaun man kunna fihi. Ada di hadis lain disebutkan 4 hal yang apabila ada pada diri seorang berarti dia orang munafik. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara bohong. Iman itu bukan hanya ikrar. Iman itu qaulun wa amal. Ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya keyakinan,
keyakinan orang nggak bisa menilai. Harus diperlihatkan, harus diterjemahkan, harus dipraktekkan. Prakteknya itu pada ucapan dan perbuatan. Jadi, perkataan perbuatan ini cerminan iman. Cerminan iman. Jadi kita menilai seseorang dari perkataan dan perbuatannya. Apakah dia orang mukmin atau bukan mukmin. Makanya kunci seseorang itu dia sebagai muslim, dia mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang disebut pertama adalah masalah bicara. Idza haddatsa kadzaba. Oh, jangan dianggap remeh omongan. Itu hanya sekedar omongan. Tidak. Dihitung. Ada perhitungannya. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa kebanyakan penghuni surga itu, kebanyakan penghuni neraka itu karena omongannya. Hasaidu alsinatihim. Karena ucapan mereka. Maka tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik. Faliyakul khairan aw liyasmut. Atau kalau dia tidak bisa, tidak kuasa, tidak mampu berkata baik, diam. Dalam hadis yang lainnya dikatakan al-kalimatus shadaq, al-kalimatut thayyibatus shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sesuatu terucap dari seseorang kecuali dicatat oleh malaikat yang mencatat di sebelah kanan dan malaikat yang mencatat dari sebelah kiri. Yang kanan yang baik, yang kiri adalah ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Jadi iman itu adalah terjemahannya, iman itu penerapannya, iman itu buktinya pada ucapan dan perbuatan. Masalah kemunafikan, masalah akidah, masalah iman. Jadi dari segi iman ini bagi tiga orang. Iman orang yang mukmin, orang yang tidak beriman, jelas, terang benderang, gak sulit kita. Tapi yang jelimet, yang ketiga, orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang mukmin itu yang bakhil?" Kata ada. Apakah ada orang mukmin itu yang penakut? Ada, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apakah ada orang mukmin pembohong dan pengkhianat? Tidak ada. Tidak ada. Makanya anggota tubuh manusia itu setiap pagi berkata kepada lisannya. Ya lisan, ini istaqamta, istaqamna, wa ini wajajta, wajajna. Wahai lisan, kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau melenceng, bengkok, kami pun bengkok. Jadi yang berada di depan itu adalah lisan. Yang lainnya ngikutin. Ya. Kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan
akan membawa dan menuntun orang kepada surga. Kebohongan akan membawa kepada keburukan. Dan keburukan akan menuntun orang kepada neraka. Seseorang, ini dalam babus sidqi, sudah disebutkan dalam ada hadis, seseorang dia jujur, berusaha untuk jujur, dan terus menjadi kebiasaannya jujur, sehingga dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Orang berbohong, dan dia selalu berbohong, selalu berusaha untuk berbohong, ya, sehingga menjadi kebiasaannya untuk berbohong, dan dia ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Alhamdulillah. 8 sifat tercela yang kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dalam zikir pagi ataupun sore ataupun di dalam doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi tanda yang pertama apabila dia bicara bohong. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ada di antara mereka bilang kami setelah tahu besarnya dosa bohong itu sejak kami tahu itu kami tidak pernah berbohong. Dan sifat yang paling dibenci oleh sahabat Rasulullah adalah bohong. Sahabat Rasulullah SAW manusia pilihan. Sebaik-baik generasi adalah generasi di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza haddatha kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Orang yang apabila berjanji dia ingkar janji. Jadi orang yang sejak awal dia janji memang dia sudah niat. Ini janji-janjian doang. Hanya sekedar janji. Jadi dia niat. Enggak akan saya kerjakan. Na'udzubillah. Janji kosong. Beda orang yang berjanji tahu-tahu untuk melaksanakannya ada halangannya. Dia enggak bisa. Itu wa idza wa'ada akhlafa. Janji ya, termasuk yaitu ucapan dan pelaksanaannya adalah perbuatan. Iman, perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Hidup ini penuh dengan amanah. Selama orang hidup, selama itu pula dia mendapatkan amanah. Masing-masing pada posisinya. Dan besar kecil amanahnya itu relatif. Tapi orang hidup ini ada amanahnya. Diberi amanah. Paling tidak di keluarganya, masing-masing punya amanah. Apakah sebagai suami, apakah sebagai kepala rumah tangga. Belum lagi di masyarakat. Belum lagi di yang lebih luas lagi, skup yang lebih luas lagi. Hidup itu tidak bisa lepas daripada amanah. Makanya makhluk-makhluk yang lebih besar dari manusia, langit dan bumi, langit dengan 7 lapisnya, bumi yang dengan sekian lapisnya, bahkan makhluk yang terbesar di permukaan bumi itu gunung. Ketika diserahkan oleh Allah amanat, mereka menolak dan takut. Dan takut.
takut dengan amanat tersebut. Akhirnya amanat tersebut diambil oleh manusia. Tapi manusia itu punya sifat zaluman jahula. Berlaku zalim. Ya. Berlaku zalim. Maka kita di antara doa yang supaya kita lazimkan, yaitu doa Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Apa kalimat-kalimat yang diterima oleh Nabi Adam? Yang diterima dari Nabi Adam yaitu doanya untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau seseorang berbuat zalim, sebetulnya dia berbuat zalim kepada dirinya. Orang berbuat baik, sebetulnya dia berbuat baik untuk dirinya. Orang berbuat zalim, sebetulnya dia membuat zalim untuk dirinya. Dan dia yang akan terkena dampak. Orang berbuat baik, dia akan mendapatkan manfaatnya. Dan efek positifnya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak terpengaruh. Tidak ada pengaruh dari perbuatan manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik daripada manusia tidak menambah kekuasaan Allah. Dan perbuatan buruk dari manusia tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi manusia berbuat baik, dia yang beruntung. Manusia tidak baik, dia yang merugi. Manusia taat kepada Allah, dia yang mendapatkan keberkahannya. Dan manusia yang bermaksiat kepada Allah, dia yang akan mendapatkan kerugian. Jadi manusia itu zaluman jahula. Zaluman jahula. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mencontohkan. Maka salah satu dari sifat wajib Nabi itu al-amanah. Al-amanah. Sidik. Terus fatona, tabligh, amanah. Salah satu sifat wajib. Wajib pada Nabi. Dan itu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Mekah dimusuhi, tapi diakui kejujurannya. Banyak di antara orang-orang yang kafir Quraisy ketika itu menitipkan harta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu jujur. Tapi mereka tidak mau beriman. Itu biasa manusia. Ada manusia melihat, wah ini pihak ini benar. Tapi dia nggak mau ikut. Dia tidak mau ikut. Jadi amanah dalam kita hidup ini tidak bisa lepas daripada yang namanya amanah. Nah, orang-orang yang dikatakan orang munafik itu di antara tandanya apabila diberi amanah dia berkhianat. Dan orang yang berkhianat tidak disukai oleh Allah Subhanahu. Allah sangat membenci. Innallaha la yuhibbul khainin. Sungguh Allah tidak suka dengan hambanya yang berkhianat, pengkhianat. Na'udzubillah. 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 Hadis ini kalau direnungi berat. Kita masing-masing muhasabah. Berat ini. Maka bagaimana kita memahaminya? Ada beberapa pendapat. Di antaranya, kata ulama, bahwa yang dimaksud dengan munafik di sini bukan munafik akidah. Tapi munafik amal. Jadi bukan seseorang itu memang dasarnya dari keyakinannya. Dia kalau ngomong bohong, kalau berjanji mengingkari janji, dan kalau dia diberi amanah dia berkhianat.
Jadi bukan berangkat dari keyakinannya seperti itu. Tapi di dalam amalnya dia punya kekurangan seperti ini. Pendapat pertama. Dan ini tidak mengeluarkan dia dari iman. Dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia harus segera bertobat, dia harus segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali jalan yang benar. Itu petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kedua mengatakan ini adalah untuk orang-orang yang memang berbohong, ya. Kemudian mengingkari janji, kemudian mengkhianati amanah, menjadi kebiasaannya. Sudah menjadi kebiasaannya. Sudah melekat, sudah mendarah daging. Yang ketiga, dan ini yang banyak diikuti oleh para ulama, bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang munafik. Bukan orang-orang yang beriman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat yang datang kepada beliau, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Abdullah ibnu Amr bin Al-As, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami ingin bertanya nih tentang hadis ini. Hadis tanda-tanda orang munafik 3, apabila berbicara bohong, dan apabila berjanji mengingkari janji, dan apabila diberi amanah berkhianat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau katakan, ini adalah untuk orang-orang munafik. Sedangkan kalian, wahai para sahabatku, bersih dari itu. Apakah berarti, kalau gitu kita bebas? Tidak. Tidak. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Hati-hati berbicara, hati-hati berjanji, dan hati-hati menerima amanah. Dulu saya punya guru, ya, saya belajar dari dia waktu berjumpa di Kairo, Kiai Haji Bakir Said Abduh. Beliau itu bilang, saya nggak berani janji. Jadi beliau tuh nggak gampang-gampang janji kepada seseorang. Saya nggak berani janji, selalu nggak berani janji. Takut apa? Takut ingkar janji. Makanya kita di dalam, kalau kita berniat, ya, berencana satu kebaikan, jangan luput dengan mengatakan insya Allah, jika Allah kehendaki, dan dengan pertolongan Allah, bi'aunillah, dengan izin Allah, insya Allah. Ini akidah. Ini akidah. Bahwa kita hanya berencana. Takdir dan kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita hati-hati. Harus hati-hati. Berbicara hati-hati. Berjanji hati-hati. Dan juga menerima amanah hati-hati. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Yang kebohongan dianggap remeh. Dianggap remeh. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang berusia panjang. Hidup di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, hidup di zaman tabi'in dan di zaman tabi'at tabi'in. Ketika masuk zaman tabi'in, jadi setelah zaman sahabat, beliau berkata kepada tabi'in, innakum la ta'maluna amalan huwa adakku minasya'r, kunna na'udduhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Wahai kaum tabi'in, kalian melakukan satu kesalahan
lebih kecil daripada sehelai rambut. Dulu kami di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesalahan seperti itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Saking